siapapun yang bergabung dengan society ini, dari kalangan apapun, dia bisa terkenal, dia bisa maju, berubah dan bisa cerdas-cerdasnya dalam waktu singkat. Padahal tadinya orang yang biasa saja, tapi bisa berubah istimewa, super dalam waktu singkat seketika. Dan dia bisa unggul dalam hal apapun, di bidang olahraga, kah, politik, kah, ekonomi, kah, artis, kah, dan sebagainya. Yang penting komitmen dengan mereka. Iblis dan Dajjal tadi. Dan kan banyak di tepi barat itu ribuan kan yang ribuan, sudah puluhan ribu. Kalau dari dulu udah puluhan ribu. Iya, ada sisi lain yang mengatakan bahwa Israel ada satu-satunya negara yang punya skin bank. Jadi negara yang punya bank kulit manusia. Jadi mereka berhasil ngulitin manusia. Siapa yang dikulitin itu? Nah, banyak yang bilang mungkin itu anak-anak Palestina yang mereka culik yang nggak pernah dikembaliin itu sana, atau juga mungkin human organ juga. Iya, itu semuanya ada. Begini, memang qadarullah ya, ini Allah sudah menentukan melahirkan bangsa yang terbaik di Palestina ini. Memang secara fisik saya sendiri teruji kalau ke sana, cantik-cantik, mulus-mulus kulitnya, ganteng-ganteng. Memang mereka hidup di tanah yang Allah berkahi, ardil mubarakah, diberkahi dengan berkah alamnya. Mungkin salah satunya ada pengaruh zaitun itu. Ya selain pengaruh genetik, tapi karena bagaimana pengaruh zaitun, minyak zaitun yang bisa membuat mereka memiliki kulit yang bagus, organ yang bagus, dan fisik yang bagus. Luar biasa. Berarti kualitas organnya organ-organ terbaik ya. Mereka lah yang kemudian dijadikan sebagai korban sacrifices. Nah, bisa jadi makin nyambung nih ya. Nah, itu yang dilakukan di ritual para anggota Bohemian Grove ya. Saya pernah mendapatkan data itu tahun 2003 kalau tidak salah. Setelah PTC hancur kan kami berdiskusi dengan teman-teman, dapatlah data itu. Ada George Bush Senior, ada Dick Cheney, Henry Kissinger ada di sana, ada Bill Clinton, Ronald Reagan, itu semua. Dan itu yang dari Amerika, belum yang dari bahkan dari Asia pun ada. Dan yang saya khawatir di Indonesia pun ada. Nah, kalau memang gayanya seperti itu kan mungkin ya ini menyebar kemana-mana gitu. Menyebar. Jadi ini mungkin ya mau bikin tandingannya akidah kita ini, tandingannya mereka harus bersatu ya ibaratnya untuk tandingan khilafah itu. membuat apa namanya tren segala macam. Tren kan. betul. Nah yang uniknya ini apa namanya, kalau lagi saya lihat itu karena dari awalnya dari tadi waktu ada Paman Sam tadi, kemudian namanya juga Sam, Firaun di situ. Dulu bangsa juga bangsa Sumerian sekali. Yes. Itu sama nggak? Itu kan Sumeria. Oh itu Samiri gitu Samiri. Kan. Kemudian kalau kita nggak sepakat sama Yahudi, antisemit. Padahal Semit itu dari anaknya Nabi Nuh ya kan gitu. Terus kalau kita ke sana tuh kan di Washington DC kan yang pusatnya hal itu kan. Itu kan Smithsonian gitu kan. Semuanya ada kode-kodenya gitu, dan bahkan kalau ada kode itu dibilangnya semiotik, gitu. Jadi kalau ada kode-kode mata, kode bentuk A yang semacam itu, kemudian huruf G gitu, apa namanya, kemudian jangka gitu kan, itu artinya apa masing-masing satu? Ya, itu sebetulnya bahasa instruksi, kode-kode untuk melakukan sebuah instruksi. Itu tugas? Instruksi untuk melakukan sebuah tugas besar. Dan kode-kode itu menyatu antara kode huruf, kode angka, kode simbol, itu bersatu. Dan itu masing-masing punya fungsi. Masing-masing punya fungsi. Ya, sebagai contoh ini. Sebagai contoh ya, ini silakan, ini memang debatable. Dan ini saya berani mengatakan ini karena saya sudah bersama teman-teman mengambil beberapa data, kita diskusikan, dan hasil diskusi ini kita blow up ke masyarakat lewat jamaah-jamaah pengajian. Tragedi WTC itu sebetulnya sudah dirancang. Dan yang tadi WTC itu sendiri dibuat sudah dirancang oleh mereka. Memang sudah dibuat untuk dihancurkan. Untuk dihancurkan. Dan WTC itu merupakan simbol pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Ya, iblis Dajjal kan mengatakan, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Kenapa dikatakan saudara kembar? Karena sama-sama dilahirkan di negara yang dihancurkan Allah,
karena memang mereka dari ajajil, dari bangsa jin yang dimurkai Allah karena melakukan maksiat sehingga dihancurkan, dan ketika bangsanya dihancurkan mereka sama-sama masih bayi, sama-sama diselamatkan oleh sosok yang sama, malaikat Jibril. Seolah Jibril menjadi ayah bagi mereka sehingga mereka dipersaudarkan oleh Jibril. Ajajil dibesarkan di alam malakut sampai dia menjadi iblis, ya, tidak mau sujud, dan Dajjal pun dibesarkan di Pulau Socotra. Dia bernama Samiri karena lahir di Samirah, Palestina. Dan iblis itu selalu memanggil satu suku kata pertama, Samiri Sam. Samiri Sam, Angkal Sam itu dari situ. Kata-kata Angkal Sam. Nah, sama-sama kemudian juga punya kemampuan, Allah berikan kemampuan, dan sama-sama dipanjangkan umurnya, sama-sama mengaku Tuhan yang maha tinggi. Jadilah angka 11, jadilah WTC. Dan ini kalau diterjemahkan angka 11 kan jadi 911. 911. Dan peristiwa itu kan September 11 ya, September 11. Kode semua itu ya. Dan di pagi hari kode. Nah, saya pernah menemukan kode juga. Jadi ketika WTC dihancurkan, kan heboh seluruh dunia. Nah, kalau tidak salah seminggu sesudah peristiwa WTC itu, berarti tanggal 15 September lah kurang lebih, saya dapat data dari Boston. Nah, ceritanya beda, bahwa saya punya, waktu saya tinggal di sebuah tempat, sebuah wilayah. Nah, di wilayah itu saya wilayah pendidikan lah. Ya. Nah, di wilayah pendidikan itu saya tinggal dengan seorang mahasiswa yang saya itu masih kuliah. Nah, dosennya punya adik yang sedang S2 di Boston. Di Boston ini ramai. Di Boston ini ramai bahwa ditemukan nomor seri penerbangan pesawat yang menabrak menara utara dari WTC itu. Iya. Nomor seri itu ada Q33NY. Saya cari saat itu, saya sedang membaca biografi sang maestro dari Microsoft itu siapa? Bill Gates. Nah, karena siapapun yang bergabung dengan society ini, dari kalangan apapun, dia bisa terkenal, dia bisa maju, berubah, dan bisa cerdas dalam waktu singkat. Padahal tadinya orang yang biasa saja, tapi bisa berubah istimewa, super dalam waktu singkat seketika. Dan dia bisa unggul dalam hal apapun, di bidang olahraga kah, politik kah, ekonomi kah, artis kah, dan sebagainya. Yang penting komitmen dengan mereka. Iblis dan Dajjal tadi. Nah, maka siapa Bill Gates ini? Dan kenapa dia langsung terus tidak ada yang menghalangi dan tidak ada yang menyaingi? Dan dia betul-betul dimanjakan dan dibesarkan kehebatannya. Nah, salah satunya bahwa ketika dia membuat sebuah sistem fonetik dalam Microsoft itu menggunakan biblical theory, biblical code, biblical symbol. Ketemulah simbol-simbol tadi. Nah, saya cari Q33NY, apa maknanya ini? Karena setiap huruf, setiap simbol itu punya instruksi untuk melakukan sebuah tugas atau sebuah peristiwa besar. Nah, maka Q33NY pun ada setiap simbol ada pesan yang dilempar di dalam peristiwanya. Ketika saya blok Q33NY, lalu saya rubah fontnya menjadi Wingdings, maka luar biasa. Hasilnya apa? Huruf Q berubah menjadi gambar pesawat. 33 menjadi menara kembar. N berubah menjadi simbol ini sedikit bintang itu. Betul ya, itu bukan simbol simbol bajak laut tengkorak, dan yaitu simbol David Star. Nah, simbol David Star sendiri itu merupakan pertemuan iblis dan Dajjal. Iblis kan dia mengaku Tuhan. Tuhan dalam filosofi agama Ardi itu disimbolkan dengan segitiga. Makanya Firaun membuat piramida. Di Amerika Latin ada zigurat, dan di Asia ada candi. Itu semuanya segitiga. Simbol manusia, interaksi manusia dengan Tuhan yang maha tinggi di langit itu merupakan. Maka di puncak altar inilah nanti dilakukan sacrifices. Nah, segitiga ini menjadi simbol suci mereka untuk ketuhanan. Nah, iblis dia dari atas, dihidup di langit kan, ingin berkuasa di bumi, mengarah ke bawah. Samiri pun sama, dia makhluk bumi yang ingin berkuasa sebagaimana penguasa langit. Allah takdirkan keduanya bertemu di segitiga Bermuda, menjalir David Star, bintang yang ada dalam bendera Yahudi. Dan kenapa harus berwarna biru? Itu simbol bangsawan. Di dalam kitab Imamat Levi, bahwa raja-raja dunia harus dari bangsa mereka dari dinasti Lewi. Siapa dinasti Lewi? Nabi Musa alaihissalam. Jadi Lewi. Di atas Lewi ini adalah anak laki-laki dari 6 bersaudara, dari anaknya Nabi Yakub dari istri yang pertama, Ya'la. Nah, itu semua sudah diatur oleh mereka. Nah, maka dibuatlah sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi
ya untuk kontrol kebudayaan, kontrol populasi, untuk mind control juga diarahkan ke sana dari berbagai macam kalangan. Dan instruksinya sudah jelas lewat simbol-simbol ritual dan arsitektur. Nah, konser-konser musik yang diadakan oleh mereka itu merupakan ritual pemujaan, ibadahnya mereka kepada iblis dan dajjal. Dan kalimatnya itu mereka bahas, mereka bisa dicerna langsung. Contohnya dalam lagu yang tadi dikatakan Umbrella, yang artisnya Rihanna, kemudian ada lagi come to my umbrella, Ella. Datang ke sini. Ella itu penggambaran Tuhan. Ella itu Ella bisa kepanjangannya Elahim atau Elia. Gitu. Eli itu kan Tuhan. Yudas Iskariot ketika disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit dan dia sudah disuruhkan Allah menjadi Nabi Isa alaihissalam. Surat An-Nisa ayat 157, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Hanya dia yang melihat dan dia berseru pada Nabi Isa, Eli lama sabachthani, Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku. Eli itu Tuhan bahasa Ibrani-nya. Nah itu dipelesetkan karena orang Yahudi sudah sejak dulu tuh suka melesetkan lisan mereka untuk mengaburkan bahasa agar orang tidak mudah mencernanya. Tersirat jadi harifunal kalimah mawadih, kemudian apa istilahnya, mereka merubah lisan sehingga kayak ru'ina menjadi ru'unah di dalam Al-Quran juga, dan itu disinggung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina ketika kalian ingin mendapatkan perhatian Nabi kalian, tapi katakanlah unzurna, perhatikanlah kami. Kenapa? Karena orang Yahudi yang pertama mengatakan itu maksudnya bukan ra'ina, lihatlah kami, tapi ru'una. Ya, busuknya kamu, ya, kotornya kamu, sehingga Allah tegur kamu. Karena orang-orang para sahabat ketika di Madinah itu melihat Yahudi mengatakan itu kepada rahib-rahib mereka, seolah begitu cara hormat mereka pada rahib. Sahabat mengikuti menggunakan kata-kata itu pada Rasulullah. Nah maka dan Rasulullah kaget, kok mereka mengatakan begitu. Dibongkar sama Allah dengan turunnya surat Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu unzurna, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Hai orang-orang beriman, jangan kau katakan ra'ina, tapi katakan unzurna. Kenapa? Ra'ina ini adalah kebiasaan Yahudi untuk mengejek. Bayangkan, rahib mereka sendiri mereka ejek, mereka perlakukan dengan cara yang tidak baik. Adab mereka tidak ada. Nah, itu diikuti sahabat tanpa ilmu, maka Allah tegur itu. Pada akhirnya kemudian Jibril menyampaikan dan Rasul menyampaikan bahwa ra'ina itu artinya ru'una, busuk kamu, buruk kamu, sia goreng maneh mah bahasa Sundana gitu. Oh jadi mereka tuh pakai itu berarti semiotik itu budaya mereka berarti. Budaya mereka. Berarti dengan simbol-simbol kata-kata tersembunyi dengan maksud-maksudnya gitu kan? Iya. Berarti benar Ustaz yang mengenai World Trade Center ini saya juga pernah baca dulu ya mengenai rahasia uang $1 itu kan? Betul. Yang katanya uang $1 ini sepanjang apapun nggak akan pernah diganti. Betul. Karena di situ pesan-pesannya banyak banget seperti yang untuk cerita tadi kan, dari piramidnya, mata satunya ada semua tuh kan gitu kan. betul. Apa namanya? Odomus ordo apa gitu pokoknya. Novus ordo seclorum. Nah itu tulisan itu bahasa Latin, bahasa Ibrani. Bahasa Inggris kan the New Order, tata dunia baru. Dan ada piramidanya, ada 33 tingkatan. Menunjukkan 33 kasta. Di mana setiap kasta memiliki karakter yang berbeda, karakter yang spesifik. Nah, teman-teman mungkin yang baru nonton gitu kan, pembahasannya halu nih, bebas aja saya. Tapi uang $1 itu bukan sesuatu yang tanpa niat bikin kayak gitu. Mungkin bisa langsung googling aja uang $1 bentuknya seperti apa, kenapa nggak diganti-ganti, dan tulisan itu maknanya apa. Mereka melakukan itu dengan niat berarti kan? Betul. Dengan niat ingin menguasai dunia, dan kemudian bahkan ada pembahasan bahwa World Trade Center sendiri sudah dirancang untuk dihancurkan di balik uang $1 itu. Iya. Makanya ada beberapa hal yang saya curigai. Pertama, kenapa terjadi di waktu pagi, di saat matahari terbit? Kenapa? Karena ritual mereka terkait dengan dewa matahari. Itu di California, di Montreal, di Monterio. Itu hutan yang mereka sulap menjadi tempat mereka melakukan retreat dan ritual itu, yang ada berhala besarnya berupa simbol burung hantu. Nah, ritual-ritual itu selalu melibatkan api, dan api ini kan unsur terbesar dari matahari. Nah, kenapa harus api dan matahari? Karena yang mereka sembahnya adalah dewa matahari. Kenapa? Siapa dewa matahari yang sesungguhnya? Menarik. Kalau versi saya coba ini melakukan sebuah penelitian yang panjang. Kemudian saya tafakur, saya minta pertolongan dari Allah, dan
bagaimana menyembuhkan beberapa peristiwa, saya ukur dengan Quran dan hadis yang sahih tentunya, hasilnya luar biasa. Ketika Ajazil, dia tidak mau sujud kepada Allah. Allah beri gelar dia iblis kan. Allah bertanya, mana akang tujadi? Mana akang tasjudu li Adam ita martuk? Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Keluar kesombongannya kan. Ana khairum minhu, khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Allah murka kan. Ukhruj anta fala takunu laka anta takabbur. Keluar kamu, tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Innaka minas saghirin. Sesungguhnya engkau termasuk yang aku laknat, aku kutuk. Dia dikutuk menjadi iblis dalam bentuk ular naga. Sosok naga pertama itu adalah bentukan iblis, diturunkan dari surga di Dastamaisan, Basra di Irak. Dalam bentuk seekor ular naga besar, punya sayap, punya tanduk, bisa mengeluarkan api dan berbicara. Tapi kalau di kita kan dikenalnya itu budayanya dari Tiongkok ya, naga itu. Sebetulnya semua budaya begitu di seluruh dunia. Dan memang seluruh dunia mengagungkan Dewa Matahari. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrus, dia mengaku sebagai titisan Dewa Matahari. Makanya selalu ada simbol matahari di kepalanya sampai semua dewa, termasuk di mana lagi, di Irak ada Namrus, di Iran ada Ahura Mazda, Dewa Matahari. Bahkan orang-orang Zoroaster ini melakukan pengajaran agama-agama Zoroaster mereka dengan selalu menghadirkan api. Nah, trik api ini mereka sebut magic, bahasa Inggris, bahasa Arabnya majusi, yang pakai huruf sin. Nah, kemudian di mana lagi, di Amerika Latin ada 3 suku bangsa yang menyembah Dewa Matahari. Suku Aztec menyembah Viracocha, Dewa Matahari, dengan ziguratnya sama. Haikal kalau bahasa kita. Kemudian suku Inka menyembah Dewa Inti, Brasil kalau tidak salah. Kemudian ada suku Maya menyembah Dewa Kukulcan. Semuanya Dewa Matahari. Jepang ada Amaterasu, ada Dewi Amaterasu, Dewi Matahari, tapi itu perempuan. Yang katanya diceritakan bahwa dia adalah lahir dari titisan mata kiri Izanagi. Kemudian dia mewujud menjadi wanita yang kemudian berketurunan menjadi kaisar Jepang sampai hari ini. Ya. Oh, jadi kaisar Jepang sekarang ini keturunan dari. Makanya disucikan banget. Waduh, disembah. Kayak disembah gitu. Ya, kalau nggak bilang sesuatu yang ada hubungannya dengan gaib, Jepang yang ini aja masih percaya gitu berarti kan. Buktinya sistem kerajaannya masih begitu kan. Ini menarik guys, bahwa kalau nggak salah apakah ini relate dengan tanpa menyinggung keyakinan berbeda ya, bahwa kepercayaan paganisme itu, penyembah berhala, penyembah Dewa Matahari itu seseorang yang diagungkannya itu lahir tanggal 25 Desember. Yang lahir tanpa ayah gitu kan. Beberapa dewa-dewa Zeus dan semua dewa-dewa tersebut itu lahirnya pun tanggal 25 Desember gitu. Sampai akhirnya saya kalau googling teman-teman gods yang 25 Desember gitu ya. Maksudnya gods itu dewa-dewa gitu ya. Itu keluar banyak banget Ustaz. Betul. Banyak banget itu ternyata ini dewa-dewa kepercayaan pagan yang lahirnya dari perawan semua. Betul. Ini legendanya begitu. Tapi ini mungkin bisa ditelaah atau dipelajari teman-teman semuanya. Banyak sekali kok kecocokan atau juga mungkin hal-hal yang kok relate ya gitu. Dan biasanya ketika memberikan penyembahan dengan tanda duri-duri gitu di kepalanya sebagai bukti matahari. Apa benar?